Assalamualaikum Hai Indonesia. Sebelum dirilis resmi di pasar Indonesia, Infinix Note 40 series telah lebih dulu diresmikan di pasar global. Di acara global ini, Infinix merilis 4 smartphone sekaligus, yakni Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G, dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Keempatnya memiliki daya tawar yang berbeda. Apa saja itu? Dimulai dari varian tertingginya dulu, Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Sebagai varian baru, Infinix Note 40 Pro Plus 5G membawa banyak sekali perubahan dibanding generasi sebelumnya. Infinix Note 40 Pro Plus 5G kini menyajikan back cover yang dibuat melengkung di sisi kanan kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Modul kameranya tetap berbentuk persegi dengan ukuran yang besar dan penempatan lensa kamera yang masih mirip. Namun kini terdapat tambahan aksen modul lagi pada lensa kamera sisi kiri sehingga nampak lebih estetik. Perubahan yang cukup mengejutkan justru ada pada bagian depan. Yap, Infinix Note 40 Pro Plus 5G memang masih tetap menampilkan gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Namun spesialnya layar ini dibuat melengkung di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Menggunakan panel layar berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi Full HD Plus dan telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz, lengkap dengan sensor fingerprint di dalamnya. Nah, yang sedikit mengecewakan adalah penggunaan dapur pacu. Yap, jika sebelumnya dirumorkan bahwa Infinix Note 40 Pro Plus 5G diotaki oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200, namun nyatanya Infinix Note 40 Pro Plus 5G justru hanya dibekali dengan prosesor dengan kasta yang lebih rendah, yakni Dimensity 7020. Prosesor ini dimanufaktur dengan proses fabrikasi 6 nanometer TSMC. Menggunakan 2 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,2 GHz basis Cortex A78, kemudian 6 inti efisiensi core basis Cortex A55 dengan speed 2 GHz. SoC ini disebut masih satu kelas atau sedikit di atas Snapdragon 695 5G. Uniknya Infinix kini berani memberikan jaminan update OS selama 2 kali. Di sektor kamera, Infinix tetap mengusung kamera beresolusi besar dan tetap mempertahankan kamera beresolusi 108 megapiksel. Spesialnya, kamera ini kini telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Sayangnya, kamera pendampingnya hanya dua kamera beresolusi 2 megapiksel, makro dan depth sensor. Yang lebih menarik justru kamera depannya yang beresolusi 32 megapiksel. Sayangnya kamera Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini hanya sanggup merekam video hingga resolusi 2K. Infinix Note 40 Pro Plus 5G juga memberikan peningkatan teknologi kecepatan chargingnya yang kini telah berdaya maksimal tembus hingga 100 Watt. Nggak hanya itu, terdapat pula pengembangan teknologi wireless charging berdaya maksimal hingga 20 Watt. Yang menarik kini ekosistemnya dibuat mirip dengan MagSafe-nya Apple. Dan bahkan Infinix juga menyematkan teknologi bypass charging yang sangat bermanfaat. Meski memang baterai Infinix Note 40 Pro Plus 5G hanya berkapasitas 4600 mAh. Selain itu, Infinix Note 40 Pro Plus 5G tetap dibekali dengan dual speaker stereo yang dituning bersama audio kenamaan JBL. Terdapat sertifikat IP53, IR Blaster dan juga NFC. Meski memang dengan bodinya yang tipis, Infinix Note 40 Pro Plus 5G tak lagi dibekali dengan jack audio. Selanjutnya ada Infinix Note 40 Pro 5G. Secara tampilan dan spesifikasi umum, smartphone ini nyaris sama persis dengan versi Pro Plus. Pembeda terdapat pada bagian baterai yang justru memiliki kapasitas baterai yang lebih besar mencapai 5000 mAh. Meski begitu, teknologi pengisiannya justru sedikit lebih lambat berdaya maksimal hingga 45 Watt saja. Lanjut ada Infinix Note 40 Pro 4G. Sesuai namanya, smartphone ini hanya mendukung konektivitas 4G saja. Ini berkat penggunaan prosesor 4G terbaik dari MediaTek saat ini, yakni MediaTek Helio G99 dengan branding Ultimate. Prosesor yang masih menggunakan basis Helio G99. Nah, teknologi pengisian baterainya justru kini lebih cepat berdaya maksimal hingga 70 Watt dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Selain itu, sertifikat tahan airnya meningkat menjadi IP54. Untuk tampilan dan spesifikasi lainnya masih sama dengan dua versi sebelumnya. Beralih ke varian yang paling terjangkau, yakni Infinix Note 40. Di versi ini cukup banyak perbedaan tersaji.
Seperti tampilan meski back covernya terlihat mirip, namun kini dibuat rata di seluruh sisi dengan frame yang juga dibuat mengotak simetris. Begitu pula pada bagian layar yang kini dibuat datar dengan bezel yang cukup simetris. Meski begitu, spesifikasinya masih sama dengan 3 varian sebelumnya. Pada bagian kamera, meski juga menggunakan konfigurasi yang nyaris sama, namun kali ini stabilisasi OIS pada kamera utama ditiadakan. Urusan dapur pacu, Infinix Note 40 tetap diotaki oleh prosesor MediaTek Helio G99 dengan branding Ultimate sama seperti versi Pro 4G. Baterainya berkapasitas mencapai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 45 watt. Menariknya, meski varian termurah, Infinix Note 40 tetap mendukung fitur wireless charging dan fingerprint di dalam layar. Meski begitu, fitur lainnya juga masih sama dengan varian Pro 4G. Nah, saatnya bicara harga. Infinix Note 40 series sendiri resmi diperkenalkan di pasar Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Dua perangkat telah terungkap harganya, yakni Infinix Note 40 dijual dengan harga Rp2.798.000 dan Infinix Note 40 Pro 4G dijual dengan harga Rp3.499.000. Sementara dua varian lainnya baru terungkap harga global, yakni Infinix Note 40 Pro 5G dijual dengan harga $289 Amerika atau sekitar 4,5 juta rupiah dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G dijual dengan harga $309 Amerika atau sekitar 4,9 juta rupiah. Untuk harga resminya nanti tentu akan diupdate pada kolom deskripsi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dengan tampilan, spesifikasi, dan harga yang ditawarkan? Kira-kira mampukah Infinix Note 40 series ini bersaing dengan jagoan Xiaomi, yakni Xiaomi Redmi Note 13 series nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.